saya belum sempat merekamnya. 3:05 sekarang. Ya ada stopwatch, coba. Bapak Ibu, sebentar, di akhir sesi 2 ini, Bapak Ibu, sekali lagi kesediaan Bapak Ibu kita menambah waktu 20 menit karena di awal saya lupa merekam Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Oke, oke, kasih. Nanti saya kasih lihatkan waktu sebentar, Pak Ar. Ada jam di depanku. Lihat kamera, Bu. Jangan lihat jam. Harus ada rasa ya, rasa. Ibu duluan, toh? Iya. Oke, siap, Ibu. Jadi dihitung dari mulai dari kapan? Tunggu. Sedikit lagi. Kalau sudah Berapa menit, Kang? maksimal 15 menit, berarti jangan sampai lewat. Jadi maksudnya kalau Ibu ada stopwatch HP 1 supaya bisa taruh di depan laptop tuh, supaya jadi pengingat. Iya. Ada aksi. Sudah bisa mulai ini? Gimana? Narasumber ada 188.
Ibu tiba di sini. Saya di sekolah ini, Bu. Saya pinggir jalan, Mbak Ribut bising. Tidak dengar suara di situ? Motor Ada. kendaraan. Ada biasa saya dengar motor lewat. Kita tunggu siapa ini, Bu? Tunggu kalau Pak Fasil bilang sudah siap, kita mulai. Oke. Ya. Kita mulai, Pak Arlan. Sudah boleh? Ya. Saya mulai ya. Baik. Assalamualaikum Pak Arlan. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Arlan hari ini? Alhamdulillah, Ibu sehat. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga, baik-baik. Ya, terima kasih Pak Arlan, dengan senang hati. Halo Ibu, Assalamualaikum. Bapak sudah datang ke sini. Izin melaporkan Ibu lantaran panik. Sebenarnya Ibu dengar Dalam 20 menit saya masalah anak-anak. Ada apa masalahnya? Ternyata Boleh diulang, Bu? tambah waktunya karena kan tadi ini melaporkan. Iya. Dan salah sudah sudah panik. Arlan, Mereka. Arlan lihat saya. Iya. Lihat saya. Saya lihat, Ibu. Apa yang saya lihat kayak Berapa ribu kamu naik motor? Kenapa Ibu? Oh, ada. Oke. Oke. Ya, boleh? Oke, boleh, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini Pak Arlan? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih Pak Arlan, dengan senang hati Pak Arlan sudah ke sini. Ibu dengar Pak Arlan ada yang mau dibicarakan ya sama Ibu? Iya, Bu. Kemarin sudah
buat rencana dengan Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk Iya, bisa bicara dengan saya Bu. iya. Bagaimana masalahnya Pak Arlan? Iya, jadi Bu saya ada masalah di kelas karena anak-anak itu selama pembelajaran matematika mereka itu kayaknya bosan Bu di kelas. Apa Ya, namanya? Cenderung diam, tidak aktif dan yang banyak aktifnya itu saya sendiri Bu. Nah mungkin itu saya mau ingin sharing, saya mau ingin cerita sama Ibu. iya. Jadi Pak Arlan, jadi apa tujuan kita hari ini yang ingin kita mau capai dengan masalah itu? Iya Bu, jadi saya ingin mendapatkan solusi kira-kira bagaimana supaya anak-anak di kelas Ya, tidak diam-diam saja begitu, mereka bisa aktif iya. selama pembelajaran matematika. Oh, iya, itu harapan Pak Arlan, bagaimana anak-anak itu bisa berubah, bisa aktif, tidak maksudnya tidak mempedulikan begitu Bapak mengajar, tidak kurang perhatian, ya. Begitu Iya, harapan dari Bapak ya. Iya. iya betul Bu. Jadi kalau menurut pemantauan Bapak selama Bapak mengajar itu, kira-kira eh, anak-anak itu ketika Bapak melihat mereka seperti itu, apakah Bapak memikirkan apakah ada solusi bagaimana caranya anak ini bisa berubah begitu, tidak seperti itu? Apakah ada Bapak pikirkan seperti itu? Iya Bu, saya sering berpikir begini Bu, bagaimana ya caranya supaya anak-anak itu di kelas bisa bisa tertarik lah, bisa senang. Dari raut wajah mereka itu sudah menampilkan bahwa mereka itu bosan selama pembelajaran matematika. Nah, saya berpikir kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan supaya anak-anak tertarik kepada matematika. Saya sudah sebenarnya Bu, saya sudah coba-coba cari-cari juga referensi di PMM ya mengenai praktik baik pembelajaran matematika, Bu. Iya. Oh, begitu ya? Iya, Jadi Bu. kalau begitu setelah Bapak, banyak melihat, di PMM, melihat cara-cara praktik baik begitu, jadi, Bapak apakah ada keinginan atau inisiatif untuk membuat, eee, metode pembelajaran yang baru untuk, anak-anak Bapak kira-kira anak-anak Bapak, ketika Bapak melihat, Pak Arlan melihat anak-anak itu ya tidak antusias, tidak termotivasi, ya kira-kira Bapak, metode yang Bapak ajarkan itu seperti apa sehingga Bapak anak-anak itu tidak antusias, Pak? Iya, oh selama ini Bu, saya kebanyakan ini Bu, hanya mengajar saja. Iya, Menulis, kemudian menjelaskan, kemudian kalau anak-anak saya tanya paham, rata-rata bilang paham Bu, tapi ternyata ketika dikasih tugas masih banyak juga yang tidak bisa mengerjakan. Nah, itu yang saya lihat mereka memang tidak aktif. Itu juga karena saya mengajarnya masih monoton Bu, masih menulis, menjelaskan, kerja tugas, seperti itu saja, Bu. iya, seperti Bapak katakan tadi, Bapak juga pernah ada melihat di video di PMM praktik baik. Kira-kira dengan melihat anak-anak Bapak seperti itu, kira-kira apa yang Bapak ingin perbuat kira-kira setelah melihat tadi sudah melihat metode pembelajaran yang lain? Apa yang Bapak ingin perbuat untuk anak-anak Bapak supaya anak-anak itu kira-kira tidak lagi mengantuk, dia perhatian penuh sama Bapak, seperti yang Bapak harapkan, termotivasi, bersemangat di dalam belajar, ya dari praktik-praktik baik yang Bapak pernah lihat itu kira-kira Bapak bisa menerapkan tidak? Iya, Bu. Jadi saya setelah mencari-cari di referensi praktik-praktik baik di PMM, saya sebenarnya tertarik Bu dengan salah satu pembelajaran, namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Iya, cuma memang masalahnya ketika saya membaca atau melihat
contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi, sepertinya saya masih kurang percaya diri untuk Oh, melaksanakan begitu. pembelajaran berdiferensiasi di Iya. kelas, Bu. Iya. Baik, Pak Arlan. Tapi dengan melihat tadi pembelajaran praktik baik itu, bagaimana menurut Bapak? Apakah Bapak kira-kira bisa melaksanakan tidak? Ya, sebenarnya saya rasa bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, cuma memang perlu kepercayaan diri lagi lah, karena mungkin itu adalah sesuatu yang baru dan saya sudah nyaman dengan pembelajaran saya selama ini, yaitu yang monoton. Jadi mungkin lebih percaya diri saja lagi, Bu. Iya, seperti Bapak tadi katakan yang kalau apakah perlu saya tahu Bapak yang kalau pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak dapatkan itu seperti apa? Ya, Bagaimana? ya Bu. Kenapa saya bilang menarik karena pembelajaran ini dia memang betul-betul dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid, gitu ya. Jadi apa yang murid butuhkan itu yang guru fasilitasi. Fasilitasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembelajaran. Nah, bentuk diferensiasi itu yang saya nonton dan saya cari referensinya itu ada bisa jadi diferensiasi proses, konten maupun produk, Bu. Dan itu menurut saya menarik karena kita anak-anak itu kan semakin bersemangat kalau memang pembelajaran itu dekat dengan mereka atau mereka merasa bahwa penting untuk melakukan itu karena mereka merasa itu kebutuhan mereka. Nah, saya pikir dengan pembelajaran ini sangat cocok, Bu, karena anak-anak pasti akan lebih bersemangat karena itu sesuatu yang memang mereka butuhkan atau yang mereka sukai. Seperti Iya, itu, Bu. iya. Berarti ya, seperti Pak An katanya itu yang mereka butuhkan. Ya, memang tepatnya berarti pembelajaran diferensiasi memang adalah pembelajaran yang memang untuk yang berpusat kepada peserta didik ya, ya seperti Pak Arlan tadi katakan ya. Iya, Bapak bisa terapkan itu. Mungkin anak-anak Bapak nanti akan termotivasi lebih baik lagi cara belajarnya. Eh, iya, jadi kapan rencana Bapak mau melaksanakan ini? Ya, kebetulan minggu depan ada jam mengajar. Saya Oh ya? rencananya, Ibu, insya Allah Iya. di minggu depan saya akan coba untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Eh, kalau menurut Bapak kemarin itu kalau apa namanya pembelajaran yang Bapak lakukan itu kira-kira pada sampai berapa secara ini kalau menilai misalnya memberikan eh, nilai angka 1 sampai 10 misalnya dia masuk di nilai berapa dia? Tahap berapa? Iya, kalau pembelajaran saya kemarin yang saya lakukan itu saya pikir di 4, Bu, dari 10. Oh iya begitu. Jadi kalau Bapak misalnya ini target Bapak ketika nanti memberikan model pembelajaran baru ini, Bapak ingin mencapai nilai angka berapa begitu? Saya ingin paling tidak di 7, Bu. Oh iya. 7 ya? Iya, sudah Iya, bagus kalau 7, iya sudah lebih baik daripada ya angka 4 yang Bapak kemarin sudah ada peningkatan. Iya Pak, itu adalah cara yang bagus sekali Pak Arlan yang Bapak bisa terapkan kepada anak-anak Bapak. Jadi iya, jadi pembicaraan kita ya, jadi karena nanti Pak Arlan akan mengadakan minggu-minggu ini, ya nanti nanti Ibu akan melihat kembali nanti hasilnya setelah Bapak melakukan ya. Iya, baik, Bu. baik. Bagus. Iya. Ya, ya. Jadi Bapak sudah bisa menemukan masalahnya ya. Iya, Sudah artinya jalan keluarnya untuk mencapai tadi apa namanya untuk memperbaiki tadi kekurangan-kekurangan yang Pak Arlan temukan ketika belajar ya. Ya mudah-mudahan dengan cara Bapak itu nanti anak-anak bisa mengalami perubahan ya Pak ya. Iya, iya, Bu. iya. Terima Ya, kasih, Bu. ya terima kasih. Jadi
Dari pembicaraan ini, Pak Arlan, apa yang Pak Arlan rasakan setelah kita berbincang, berdialog? Iya Bu, saya sangat senang Iya, bisa dapat apa kekuatan-kekuatan dari Ibu, ya iya, motivasi juga karena kalau kemarin saya maju mundur untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena iya, belum iya, terlalu percaya diri tadi, iya, tapi alhamdulillah insya Allah saya alhamdulillah. akan lebih percaya diri Bu. Terima kasih banyak Bu Iya, sudah memberikan membantu saya untuk lebih percaya iya. diri. Iya, sama-sama Pak Arlan. Ya, semoga ke depan Ibu akan melihat kembali lah bagaimana hasil hasil dari pada apa yang Bapak sudah lakukan. Iya, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Iya, Baik Bu, mm, kasih. terima kasih Bu. Iya, Oke, oke. minum air dulu Bu saya. Iya, silakan. Ibu punya tadi berapa ya? 11 menit 25 detik. Iya, Iya. kurang ya waktunya. Tidak, kan maksimal 15. Oh, maksimal. Oh, iya. Iya, jadi tidak boleh lihat itu. Oke, Ibu, bisa kita mulai? Iya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Kalau Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Bu. Ya, Iya. sore-sore begini sudah jauh-jauh, Ibu. Bagaimana tadi di jalan? Ya, alhamdulillah Pak, baik juga di jalan, tidak ada lancar, tidak ada halangan, ya. Sampai Iya. ke sini, ya. Ya, makasih Ibu sebelumnya sudah mengundang saya untuk bicara-bicara. Saya kemarin Iya, dapat kabar dari Ibu Suci, katanya sore ini Ibu mau berbicara dengan saya dan kebetulan karena saya lagi lagi tidak sibuk, jadi waktunya sangat pas Bu. Saya sangat senang ini bisa bisa diajak oleh Ibu untuk bicara-bicara. iya, Iya. iya. Ya, kalau boleh tahu Ibu, ada apa ini? Kenapa Ibu, ada apa Ibu mau ajak bicara? Iya, begini Pak, saya ada masalah sedikit dengan anak-anak saya, karena kebetulan saya mengajar mata pelajaran IPA Pak di kelas 9C. Begini, ketika saya mengajar itu Pak, kan saya biasa itu kalau mengajar tepat waktu sekali, jadi anak-anak sudah tahu saya itu kalau masuk tepat waktu. Jadi, tetapi ada satu anak mahasiswa sudah berapa kali dia terlambat. Ya, terlambat ketika saya mengajar, sudah mulai pembelajaran, dia baru muncul. Nah, saya terus kalau sudah masuk lagi di kelas, anaknya tidak respon begitu. Ya, sudah biasa juga dia malas kerjakan tugasnya. Ya, pokoknya dia tidak bersemangat lah juga, Pak. Beda dengan teman-temannya yang lain. Ini anak saya perhatikan seperti itu. Jadi itu Pak, saya ingin membicarakan bagaimana kira-kira jalan yang terbaik untuk menangani anak ini. Baik baik. Baik Ibu, oh berarti Ibu mau bicara mengenai salah satu masalah di kelas ya, Bu? Iya Ya, untuk Pak. konfirmasi lagi Bu, kira-kira untuk tujuan kita bicara pada sore ini, kira-kira apa sih yang Ibu inginkan setelah kita, berbicara atau ngobrol pada sore ini, Bu? Ya begini Pak, saya itu ingin anak itu berubah seperti teman-temannya yang lain, rajin mengerjakan tugasnya dan dia tidak datang terlambat. Ya, supaya Baik. seperti teman-temannya. Ya, saya harapkan seperti itu. Baik baik, Bu. Berarti Ibu ingin anak yang tadi sering terlambat, berarti bisa dikatakan Ibu, ingin cari solusinya ya? Iya, Solusinya iya betul Pak. agar ya, agar, anak-anak yang tadi terlambat bisa bisa, apa namanya, tidak terlambat lagi. Oke, terima kasih Ibu. Nah, saya mau ingin, penasaran dengan masalah tadi yang Ibu bicara. Berarti terlambatnya itu setiap
Ibu mengajar atau hanya sesekali saja, Bu? Eh, Begini, dia pernah juga dia datang tidak terlambat, tetapi beberapa kali dia terlambat. Begitupun juga walaupun dia tidak terlambat, begitu situasinya begitu, anaknya memang tidak terlalu antusias dalam belajar. Eh, Anak itu ya, yang penting dia yang jelasnya bahwa anak itu sering terlambat. Sudah berapa kali ya dalam minggu ini ibu perhatikan, saya perhatikan. Takutnya Pak dia nanti seterusnya seperti itu. Saya ingin cegah cepat sebelum terlanjur, sebelum dia eh, banyak sekali dia punya keterlambatan begitu. Ya. Iya, Bu. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat rentang selama Ibu mengajar, kalau saya boleh tahu Ibu mengajar IPA ya? Iya. Iya. Kalau IPA sendiri itu berapa jam pelajaran, Bu, satu minggunya? 5 jam pelajaran. Oke, berarti kalau 5 jam, berapa pertemuan, Bu? 2 kali? Iya, 2 kali pertemuan di kelas, kemudian satu satu jam pelajaran itu, eee apa namanya, P5. Oke, Bu. Berarti kalau misalkan dalam 1 bulan ini, Bu, saya penasaran ini dengan masalah Iya. tadi. Dalam 1 bulan ini kira-kira si anak tadi itu kalau kita ambil skala 0 sampai 100%, kira-kira selama 1 bulan ini kehadirannya berapa persen, Bu, untuk di mata pelajaran IPA? Iya, kalau kehadirannya itu Pak, ya sekitar eh, kehadirannya sekitar sudah 60% begitu. Takutnya nanti ya terlalu banyak nanti ya ketidakhadirannya itu yang makanya saya mau cari solusinya cepat sebelum terlanjur. Baik, baik. Baik, Ibu. Berarti sekitar 60% ya Iya. kehadirannya selama pembelajaran IPA selama 1 bulan terakhir ini. Hmm. Iya, Bu. Seperti itu ya, Bu? Iya. Iya. Kalau boleh tahu anak tadi itu di kelas berapa, Bu? Di kelas 3 Pak, kelas 3C. Oh, kelas 3. Iya, Iya, kelas kalau kelas 9C sekarang kelas ya. 9 ya, Bu? Iya. Kalau boleh tahu kalau dia tadi kan saya juga penasaran, ternyata selain terlambat, kemudian kalau dia masuk di kelas bagaimana, Bu, setelah terlambat? Itu tadi Pak, dia tidak ini belajar, tidak terlalu antusias belajar, terkadang juga tidak semangat mengerjakan tugasnya. Ya. Oke. Jadi masalahnya jadi Ya, tidak bertambah ya, semangat. Bu? Iya. Iya, jadi tidak hanya terlambat, tapi ternyata ketika masuk ke dalam kelas juga tidak fokus dalam pembelajaran. Iya. Iya, oke. Kalau boleh tahu, Ibu sudah cari informasi anak tadi ini atau belum? Iya, saya sudah bincang-bincang dengan teman grup saya, Pak, dan cari tahu ternyata anak itu memang rumahnya jauh, Pak. Jauh dan dia cuma numpang sama temannya. Cuman kalau anaknya saya ajak bicara, anaknya diam, seperti ada masalah begitu. Dia tidak terlalu terbuka. Ya, Oke, jadi rumahnya jauh, kemudian kalau ke sekolah numpang sama teman, seperti itu? iya, iya. Iya, oke. Kemudian kalau misalkan si anak tadi ini terlambat itu sama-sama sama temannya atau sendiri kalau ke sekolah? Kalau dia terlambat? Iya. Biasanya Pak, dia terlambat itu biasanya karena dia tidak dapat boncengan dari temannya. Hmm. Karena temannya sudah duluan, mungkin dia saya tidak tahu masalahnya seperti apa sehingga dia tidak bisa sama-sama dengan temannya boncengan, tidak sehingga kehadirannya itu juga kurang. Sehingga mungkin setelah barangkali apakah dia terlambat bangun atau bagaimana atau karena di keluarga di rumah tidak termotivasi dari orang tua atau bagaimana kurang perhatian. Saya tidak tahu juga seperti apa. Saya baru mau ingin cari tahu, Pak. Eh, saya baru ingin cari tahu, jadi
makanya anaknya ini saya mau mencoba menghubungi dulu wali kelas dengan guru BK bagaimana caranya supaya dia temui orang tuanya dulu, diundang, mau dicari tahu permasalahannya seperti apa Pak begitu. Baik, baik. Baik, Ibu. Iya, jadi berarti memang sebenarnya tidak masalah sama si teman yang memboncengnya tadi ya, kalau Iya, misalkan iya. Kalau iya, teman iya. tadi itu dia selalu hadir, rajin. Cuma anaknya ini saja Pak dia entah kenapa kan dia seperti itu sering terlambat dan kurang antusias dalam belajarnya. Nah, saya mau mencoba ini ada rencana saya ingin menghubungi apa namanya orang tuanya lewat wali kelasnya dan membicarakan lewat guru BP-nya Pak. Ya, supaya nanti insya Allah mungkin dari situ muncul pemikiran saya anak ini bisa diketahui masalahnya dan bisa aktif belajar seperti biasa dan dia bisa merubah juga sikapnya di kelas seperti apa mungkin setelah orang tuanya mungkin mengetahui bagaimana anaknya apa masalah anaknya ya barangkali kita ada kerjasama dengan orang tuanya ya melalui penyampaian dari wali kelas dan guru BK-nya ya penanganannya ya barangkali seperti itu Pak yang ingin barangkali saya harapkan semoga anak ini bisa berubah begitu. Iya, Bu. Iya, iya. Berarti Ibu ingin mencari tahu ya, mencari tahu dulu kira-kira bagaimana anak ini. Oke, tadi Ibu bilang mau ingin ketemu sama wali kelas, berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BP ya. Seperti itu ya, Bu? Iya. Iya. Kira-kira kapan itu, Bu, rencana dilaksanakan? Iya, insya Allah ini minggu-minggu ini Pak saya akan berusaha hubungi secepatnya. Iya. Oke, minggu ini ya, Bu. Oke. Iya Iya. Pak. Saya pikir berarti itu bisa jadikan satu solusi ya, Bu, Iya. untuk mengetahui kira-kira kenapa anak ini bisa sering terlambat ke sekolah. Seperti itu ya, Bu? Iya. Iya. Ibu pikir masih ada apa solusi lain mungkin? Atau untuk saat ini cukup itu dulu? Iya, untuk saat ini Pak, saya dulu mencoba itu saya dulu yang saya akan lakukan Pak. Setelah itu nanti mengetahui hasil daripada eh, undangan itu setelah orang tuanya hadir nanti, setelah saya sudah mengetahui, ya mungkin habis setelah itu saya akan kumpul-kumpul kembali lagi dengan teman dan mengundang Bapak untuk mengkomunikasikan lagi hasil dari permasalahan ini Pak supaya menjadi lebih bagus lagi. Iya. Wah, siap, siap, Bu. Iya. Saya juga sangat antusias ini ketemu lagi sama Ibu minggu depan, mendengar cerita-ceritanya Ibu kalau Iya. sudah ketemu sama orang tua dari anak tadi. Seperti itu ya, Bu ya? Iya. Iya. Terima kasih Ibu. Sebelumnya kira-kira setelah kita ngobrol-ngobrol ini bagaimana perasaannya Ibu? Iya, saya merasa lega Pak karena setelah dengan ngobrol-ngobrol dengan Bapak terbuka pikiran saya untuk berbuat Pak supaya bagaimana cara anak ini bisa berubah, bisa sama dengan teman-teman cara belajarnya tidak terlambat. Kalau saya tadi tidak ngobrol-ngobrol dengan Bapak, tidak ada pertanyaan-pertanyaan Bapak seperti itu, mungkin pikiran saya jalan artinya saya itu jalan terus tidak Iya. terpikir untuk apa namanya berpendapat seperti itu untuk terinspirasi untuk berbuat seperti itu ya Baik, baik. Makasih banyak Ibu. Kita ketemu sama-sama lagi minggu depan. sama Pak Iya, terima kasih Bu. ya terima kasih sama-sama Iya. sudah Balik-balik. selesai sudah Biar Mi. yang penting sudah selesai tuh ya saya 12 menit. Saya punya 12 menit. ya Pas, alhamdulillah.
Saya punya teman itu, Bu. Dia Ya. lalu di SMP 1 Witaponda. Pak Yusuf. Iya. Hmm. Saya bilang, ada siapa teman Pak di SMP 1 Witaponda, teman ini guru penggerak. Siapa? Saya bilang Ibu Sape. Iya. Baru mungkin dia waktu di situ Ibu belum ada. Berarti senior dia sekarang, Pak. Seniornya Bapak. Iya, senior Iya. sekali. Iya. Nah, Baru papa cuma saya, dia bilang dia kenal. oh, Dia bilang bukan suaminya Bang Ade Sarjana, istrinya guru apa ya? guru kimia suaminya. Iya, dia bilang bukan istrinya guru kimia. Suaminya. Iya, suaminya itu guru kimia. Betul Iya. nih, Ibu? Iya, guru kimia Iya. suamiku di SMA. Mungkin Ya suamiku itu. kenal itu. Satu-satu letinya suamiku tahu. Iya, dia kenal, dia bilang bukan istrinya suaminya itu guru kimia. Dia bilang begitu, saya bilang, tahu Pak Mungkin dia dengar saat itu saya masuk di situ dulu, dengar-dengar memang namanya itu lagi-lagi seru diperbincangkan. Dia baru pindah mungkin. Itu Pak Yusuf itu, saya dengar-dengar di situ. Baru dipindahkan, saya masuk di situ. Jadi dia tahu sudah itu cerita-ceritanya dari teman-temannya atau dengan Pak Irwan. Ya kenal itu Pak Irwan. Pak Ridwan lah sampai. Pasti teman-temannya semua. Pak Haji Bahir, Haji Muhammadong. Iya. Gitu. Dia juga IPA, Ibu. IPA. Fisika mungkin. Itu. Iya, Oh, fisika. tahu sudah nampak Yusuf orang bilang dulu ada guru fisika dulu sih nampak Yusuf. Pokoknya katanya tukang humor kata juga iya. Tukang bermain kan? Iya. Oh masih di situ Sejak pindah dari Witaponda di situ terus. Iya, DP kampung memang di sini, Ibu. Kampungnya di Mamusalat. Ibu belum pernah kemari? Mamusalato? Iya. Belum. Ibu asli orang mana? Kondale saya, Morut. Astaga, orang Kondale. Iya. Di mana Ibu di Kampung Bugis saya di Kondale. Oh, orang Kampung Bugis, Pak. Ada dulu kayaknya Mamusalato juga nama kepala sekolah SD. Siapa? Pak Yusran. Pernah kayaknya tinggal di sana. Kayaknya sudah jadi pengawas dia saya sekarang. Iya, kita kenal Pak Yusran? Cuma tahu namanya karena saya di SMP toh, Ibu. Oh iya. Dia pengawas SD kalau tidak salah. DP istri tanteku. Dia pernah tinggal di sana. Oh, Ibu Kondale. Kampung Bugis. Kampung Bugis. Pernah? Kalau mau loka, mau kemana? Kondale. Kalau saya Luwuk, Ibu. Oh. Mari Bapak Ibu ngobrol santainya minum ayo minum dulu ngobrol santai jangan tegang. Habis tegang Ibu. Suka bale-bale ini kalimat tadi ini. Saya bersyukur banget tadi. Untuk Ibu Fajar. Bu Sape. Aduh, udah kelewat. Bu Sape tatap penanya Pak Arlan. Ibu Sape ingatkan saya terus. Pak Arlan ingat saya. Notis ini. Tatap matanya Pak Ibu Sape. Saya bilang dengar baik-baik, tatap mataku. Mau basulap ini. Ya takut Pak Arlan mau dihipnotis. Astagfirullah. Kita tadi berdua ini ada sedikit terganggu dengan bocil-bocil yang mau ikut juga dia coaching. Bocil di coaching juga. Coaching juga. Ikut coaching juga mereka. Ini Rina, keluar Rina. Bagaimana kabarnya tadi? Bu Rina aman ini kalau Ibu Rina. Tidak ambil di lagi sambil di tepi pantai. Wah, luar biasa nih Pak Aziz.
Pak Asis, Pak Yamin, lagi dengan Pak Ilham. Masih asik sepertinya lagi meng-coach itu dan jadi coachingnya. Iya, lagi asik. Pak Fasil, maaf tadi Pak. Alhamdulillah Pak jaringan Fasil. ini sudah terselamatkan tadi. Masih bagus jaringan. Kalau saya tadi karena lambat pulang dari sekolah, Bu, banyak sekali persiapan tadi, termasuk ada juga tim survei dari KPK yang datang ke sekolah, jadi lambat pulang. Iya. Hampir tidur tadi saya pikir jam 3, tidak tahu kenapa bangun saya lihat ada ya dirubah waktu paling ini. Segera saya ganti baju. Oh, dirubah waktunya ya? Saya sempat belum lihat HP juga, nanti bersyukur sekali Bu Fajra telepon, kalau tidak saya sama sekali enggak Untung tadi saya baring-baring tadi hampir tertidur. Pas saya bangun saya lihat HP, jam berapa ini? Mama. Saya bilang jam 3, pas saya lihat chat, ternyata kita percepat waktu dan ini. Wah, Oh iya. Jadi saya tadi waktu di room pertama saya enggak bisa ikut tadi, tinggalan. Kenapa ya saya punya kamera tidak bisa terbuka? iya kenapa? Iya, lagi. Saya juga Saya heran. Pengaruh YouTube baru itu. Coaching. YouTube baru. Jaringan kali ya, jaringan kayaknya atau apa ini aplikasi lain sedang menggunakan kamera Anda. Tutup aplikasi tersebut, lalu coba lagi. Kok saya tidak menggunakan kamera lain? Kenapa bisa langsung? Saya kemarin begitu Bu, makanya waktu saya pakai laptop. Di pengaturan itu, pengaturan. Ibu mohon bersabar karena kelompok 2 dan 3 sementara berlangsung belum selesai. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Iya Pak. Siap-siap Pak Fasil. Boleh kita salat dulu juga ya? Bisa salat dulu saya. Iya boleh barangkali kita sholat dulu karena lama rame pembicaraan ini sampai salat dulu saya. Benar-benar ya. Oke, Iya, kita betul itu. saya gabung di saja saya mau gabung di melalui HP tidak bisa saya punya ini. di HP saja Bu Rin, kayak saya di Iya, HP kemarin memang. begitu.
Ibu mohon bersabar karena kelompok 3 sementara berjalan.
Masih belum masuk ini Pak Ilham, Pak Yamin ini. Seru Mama, sekali. seru betul ya. Negara Bapak Ibu ya, Pak Ilham sudah sementara masuk. menanyakan tanggung jawab. Suaranya. Mungkin jaringan itu, jaringannya mereka. Jadi Pak, Pak Fasil, videonya nanti itu kita dibagikan ya. Iya, yang tapi kenapa yang di grup nggak bisa saya buka ya? Hasil rekaman yang kemarin itu nggak bisa saya buka itu, Bapak Ibu. Oh, kami terbuka. Bisa loh, saya buka kemarin sampean punya Jaringan, loh. Bu. Oh, berarti jaringan di sekolah tadi saya buka, bisa pas di sekolah. Mana kok punya Samsi dari Ada, begini? tapi berat. Saya lebih suka bagi kipas begini. Dia lobet. Ada saya cas. Woi, Pak Arlan sok pakai. Oh, Pak. Silakan Pak. Apa orangnya? Saya cas tadi ini, makanya saya pakai kipas manual ini. Tanya Jok. Barasa tapi Bu Tergantung volume Kak, tergantung dia punya angka. Oh, Dia baik. keras juga dong. Baik, Bapak Ibu, saya menyampaikan apresiasi yang begitu besar kepada Bapak Ibu sudah melakoni praktek coaching pada sesi 2 yang begitu luar biasa. Silakan Ibu Nurma, apa yang akan mau ditanyakan, saya persilakan. Iya Pak ya. Berkenaan dengan hari ini Coach tadi saya ingin masukannya juga Pak, karena beda-beda tipis ini namanya coach dengan mentoring atau fasilitator gitu. Apakah tadi yang saya sudah lakukan bersama Ibu Fajra ini masih terbilang coaching atau atas nama lain lagi gitu? Karena kalau saya lihat juga di video-videonya itu serupa-serupa gitu. Jadi masih belum bisa membedakan terlalu gimana ya gitu. Mungkin boleh masukannya Pak. Baik, luar biasa apa yang disampaikan oleh tentunya saya kembali menjelaskan terkait coaching itu sendiri beda-beda tipis katanya ya. Tentunya apa yang dipertanyakan Ibu Nurma, saya ingin mengulas kembali. Yang jelas masing-masing coaching, mentoring, konseling, fasilitasi dan training itu hubungannya beda-beda dan tujuannya pun berbeda. Kalau coaching dia menuntun si coach untuk bagaimana menemukan ide baru, maksudnya cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Kemarin saya sudah menyampaikan penguatan ini sebisa mungkin jangan pernah dilakukan oleh seorang coach kepada si coach memberikan ide solusi
kepada si coach. Begitu juga mentoring. Di sini mentoring Bapak Ibu, bagaimana mentor ini membagikan pengetahuannya, kemudian keterampilannya dan pengalamannya untuk bagaimana membantu mente dalam mengembangkan dirinya. Begitu juga konseling. Konseling ini kalau kita kenal sekarang di sekolah bimbingan konseling itu ada BK atau di luar sana ada bimbingan konseling yang sifatnya di mana konseling ini biasanya Bapak Ibu dilakukan ketika ada masalah emosi dan psikologis, fokus pada pembenahan masa lalu. Dan kadang ini melibatkan terapi dan pendekatan yang remedial. Sedangkan fasilitasi tentunya bagaimana membantu memudahkan kelompoknya dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah dan membuat keputusan untuk bagaimana meningkatkan efektivitas kelompok itu. Sedangkan training Bapak Ibu bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk trainer. Ini biasanya berlaku di perusahaan-perusahaan kalau saya tidak salah. Nanti Bapak Ibu akan melakukan penguatan lagi bersama instruktur di elaborasi pemahaman. Selanjutnya keterhubungan ini, hubungan coach ini, mentoring, counseling, fasilitasi, dan trainer untuk coaching itu sendiri bagaimana dia bisa membangun kemitraan yang setara membangun kemitraan yang setara dan tentunya coaching sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengantarkan melalui mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan coach lah yang membuat keputusan sendiri. Oleh sebab itu ide dan keputusan itu bukan keluar dari si coach tapi dari si coach itu sendiri. Sedangkan mentoring Bapak Ibu ini hubungan antara seorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Beda dengan coaching tadi. Selanjutnya untuk konseling sendiri ini hubungan antara seorang ahli dan seorang yang membutuhkan bantuannya untuk bagaimana melakukan konselor bisa langsung memberikan solusi. Ini dia memberikan solusi secara langsung. Selanjutnya untuk fasilitasi sendiri, ini hubungan seseorang berada di luar kelompok dengan suatu kelompok yang difasilitasinya. Di sini fasilitator membantu mengefektivitaskan kelompok tersebut. Seperti contoh kita di Angkatan 11 di kelas 3 ini, Bapak Ibu, saya sebagai fasilitator. Kemudian untuk trainer itu sendiri, Bapak Ibu, di sini hubungan antara seorang ahli dan kelompok yang perlu ditingkatkan pengetahuannya dan dan keterampilannya. Biasanya ini Bapak Ibu berlaku di trainer-trainer bagaimana orang khusus-khusus seperti itu, bagaimana dia bisa membawa eksa, membawa alat berat, seperti itu dilatih dia, seperti itu. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Silakan Bapak Ibu memberikan aplaus yang luar biasa untuk kita semua secara virtual. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen lanjutan daripada materi kita pada sesi ini. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan refleksi kegiatan di saat mempraktikkan praktik coaching tadi di dalam bor masing-masing. Boleh juga menyampaikan secara langsung atau mewakili masing-masing kelompok atau bisa juga mengisi Padlet yang akan saya bagi di kolom chat. Menunggu sebentar, saya bagi link Padletnya. Silakan Bapak Ibu isi. Selanjutnya pada saat mengisi Bapak Ibu, saya bisa mungkin jangan lupa menuliskan nama, kemudian melakukan menulis terkait refleksi Bapak Ibu.
Selanjutnya saya akan mengirim link di kolom chat. Silakan Bapak Ibu merefleksikan kegiatan sesi ruang kolaborasi di sesi 2 ini, yaitu praktik coaching, di mana dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin. Saya akan kirim link Padlet-nya. Ya, untuk kolom 2 dan 3 jangan dulu diisi Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu isi terkait jika Anda sebagai kepala sekolah. Untuk hari ini yang Bapak Ibu isi adalah dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding sesi latihan coaching kemarin. Dengan cara klik ADD komentar, kemudian menuliskan nama dan menuliskan refleksinya. Baik, Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu silakan mengangkat tangan yang langsung memberikan refleksinya terkait pertanyaan pemantik yang saya akan munculkan di Google Meet kita pada kesempatan ini. Bisa juga langsung silakan angkat tangan Bapak Ibu yang langsung memberikan tanggapan refleksinya terkait dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding saat latihan coaching. Silakan Bapak Ibu angkat tangan, yang lain silakan menuliskannya langsung di Padlet yang telah saya kirim, saya share linknya. Ya, silakan Ibu Nurma. Saya persilakan Ibu Nurma untuk langsung menyampaikan, kemudian menyusul Ibu Jumania dan selanjutnya Pak Muhammad Yamin. Saya persilakan dulu untuk Ibu Nurma. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya lagi. Tadi atas penguatannya Bapak, mohon maaf karena kemarin mungkin waktu Bapak memberikan penguatan agak tersendat-sendat, jadi saya tidak terlalu mendengarkan dengan jelas. Namun sambil saya pelajari kembali, tadi seperti video-videonya, saya melakukan coaching bersama Ibu Nur Fajra, sangat lebih fleksibel, lebih rileks. Kita tadi melakukan coaching, baik itu pada saat kita selaku coach maupun coachee. Jadi ternyata walaupun menjadi coach itu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, akan tetapi kita tidak boleh seperti kayak mau wawancarai gitu, supaya nanti kesannya kita kayak kalau mau wawancarai kan kayak gimana, teralur ini coaching, tapi tidak seperti kita mewawancarai seseorang gitu. Jadi supaya bagaimana kesannya lebih fleksibel agar si coach juga bisa menjawabnya juga terarah gitu. Ya, pengalaman saya sudah mulai agak memahami nih Pak, apalagi tadi dari penguatan Bapak itu perbedaan-perbedaannya. Cuman tadi ada sedikit terkendala kita dengan gangguan-gangguan bocil, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi sepertinya ingin belajar terus berlatih menjadi coach ini dengan mungkin menggali-gali lagi pertanyaan yang memberikan muatan yang memberikan arah positif, arah membangun untuk coaching, begitu juga seorang coaching supaya ada ide-ide baru yang dikeluarkan oleh coaching ya. Biasanya kita hampir berhenti di situ, stuck di situ, bingung. Nah, tapi kalau kita melaksanakan coaching ini dengan rileks, santai, mungkin sepertinya tadi kekurangan kita tadi tidak ada mindfulness, jadinya agak sedikit ada kehampaan gitu. Tapi dari latihan kemarin saya merasakan sudah agak ada gambaran yang memulai mengenalkan lagi bagaimana kita menjadi coach gitu. Itu dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Nurma
atas apa yang telah disampaikan pada hari ini secara keseluruhan. Saya mengamati dari dari segi alur tirta yang digunakan diikuti dengan rasa sudah menjiwai, sudah mulai perlahan-lahan meningkat, sudah kelihatan sudah natural, bukan lagi seperti wartawan yang mewawancara publik mendapatkan informasi, tapi Bapak Ibu sudah menjiwai luar biasa. Terima kasih Ibu Nurma. Saya juga menyampaikan bukan hanya sebatas hari ini Bapak Ibu melakukan latihan, teruslah berkarya, berlatih diri, tidak menutup kemungkinan ilmu coaching hari ini Bapak Ibu akan lakoni, praktekkan suatu saat nanti. Amin. Selanjutnya saya persilakan Ibu Jom sebelum Pak Yamin. Silakan Ibu Jom. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhubung karena laptop saya lobek, jadi saya menggunakan HP. Jadi saya hanya ingin menyampaikan secara langsung saja. Alhamdulillah, hari ini saya merasa cukup senang, cukup gembira dengan hasil coaching alur tirta apa yang kami lakukan bersama Pak Yamin, karena hasilnya sangat baik. Sudah jauh berbeda dari kemarin. Yang pertama itu, kemarin itu sangat tidak bagus ya, karena kesiapan saya itu kemarin sorotan layar itu kiri kanan. Sekarang alhamdulillah saya mencari tempat yang posisi yang baik, saya menenangkan diri dan saya fokus ke depan, siap melakukan diskusi dengan Pak Yamin. Yang kedua juga saya sudah merubah dari kemarin ada kritikan dari Pak Fasil bahwa saya kurang pendengar yang aktif karena di mana saya duduk penyamping, terus mana juga mata saya belok kiri kanan, dan alhamdulillah hari ini saya betul-betul berusaha memfokuskan pikiran saya, mata saya ke depan dan menjadi pendengar aktif untuk teman saya Pak Yamin. Saya juga berusaha merespon apa yang dia sampaikan dan memberikan solusi atau pertanyaan berbobot, walaupun sebenarnya tidak sempurna, tapi saya sudah berusaha melakukan sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih Pak. Luar biasa Ibu Jum. Memang tadi saya lebih banyak saya memantau kelompok 3, kelompok Ibu Jum dengan Yamin. Memang luar biasa komunikasi itu mengalir karena memang sudah melakukan membuka ruang kemitraan, kemudian tidak ada atasan bawahan, mengalir begitu saja, tidak ada beban. Seperti itulah kalau Bapak Ibu akan melakukan coaching. Silakan Pak Yamin memberikan pendapat atau hasil refleksinya hari ini. Baik Pak Fasil, izin menyampaikan teman-teman guru. Baik Pak, sebelum penyampaian lebih dalam, saya ini berfokus dulu dengan jaringan ini Pak. Saya tadi menyampaikan ini Pak, nafsi-nafsi ini Pak, di mana di satu sisi saya harus fokus dengan pembawaan bagaimana mengcoachi, kemudian posisi coach bagaimana. Di sisi lain saya juga berpikir, semoga jaringan bersahabat hari ini. Seperti itu Pak. Posisi saya sekarang ini Pak di bawah jaringan lokal yang memang voucher itu saya beli 4 jam itu, karena memang tidak bisa menyeberang ke kampung diakibatkan karena masih air surut sekarang posisinya. Hingganya saya masih on posisi di dekat sekolah di desa Padabale. Baik Pak, terkait diskusi kami tadi, alhamdulillah berjalan lancar lantaran menikmati, mendalami, menghayati prosesnya sehingga lupa dengan waktu Pak. Saya intip-intip tadi, kita punya Pak Fasil punya WA itu sudah 2 kali menyampaikan kelompok 3 mana, padahal kami masih mendalami itu Pak. Itu. Kemungkinan kalau pas ketiga kalinya ya saya kurang tahu bagaimana lagi. Baik Pak, terkait masalah alur tirta tadi, saya mencoba memadukan alur tirta dengan model grow itu Pak, grow model itu kan apalagi namanya
peningkatan dari alur Tirta. Itu saya padukan tadi, di mana kami menghadirkan realita secara penuh itu. Proses menggali lebih dalam apa yang terjadi. Itu tadi terwujud itu Pak, alhamdulillah. Kemudian terkait apalagi mindful listening itu saya tanamkan selalu itu tadi. Kami memang hari ini siap betul walaupun kondisi jaringan yang belum maksimal, tapi kami berusaha semaksimal mungkin agar kondusif jalannya Pak. Mulai dari awal hingga akhir, rentetan alur Tirta, kemudian perkembangan dari alur Tirta itu model grow, itu kami terapkan tadi. Terima kasih Pak, banyak hal yang bisa kami petik. Insya Allah semoga dengan berlatih setiap harinya akan berkembang nanti ke depannya Pak. Saya kembalikan Pak, terima kasih banyak. Baik, luar biasa Pak Yamin. Saat ini kita doakan Pak Yamin karena posisi air surut sekarang. Semoga dalam balik di rumah tidak ada hambatan, tantangan. Luar biasa memang apa yang disampaikan oleh Pak Yamin. Saya amati, ini tadi saya sampaikan bahwa di Bor 3 saya lebih banyak mengamati kelompok Ibu Jumania dengan Pak Yamin karena luar biasa menarik sekali diskusinya. Betul-betul baik Pak Yamin maupun Ibu Jumania betul-betul menggali potensi yang dilakukan di dalam BOR, baik bersifat sebagai bertugas sebagai coach maupun bertugas sebagai coaching. Ini tentunya menjadi pengalaman yang berharga buat Bapak Ibu semua yang telah mempraktikkan coaching yang luar biasa. Harapan saya terus berlatih terkait hal ini karena kenapa Bapak Ibu menjadi calon pemimpin di komunitas sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah, tentunya ilmu-ilmu seperti inilah kalau kita lihat sekarang ini jarang sekali kita dapatkan, langka sekali kita dapatkan kepala sekolah melakukan coaching akademik kepada guru-guru. Karena kenapa ilmu ini yang belum mereka miliki. Beruntung Bapak sekali lagi sudah memahami konsep dari program guru penggerak ini terkait ilmu coaching. Selanjutnya Bapak Ibu izin saya lanjut materi kita. Sekali lagi saya menyampaikan kepada Ibu yang luar biasa telah merefleksikan hal keterampilan coaching yang telah meningkat dibandingkan dengan yang kemarin. Selanjutnya Bapak Ibu tentunya ini menjadi refleksi juga. Di awal telah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu akan menjadi kepala sekolah dan pengawas, calon-calon kepala sekolah dan pengawas. Tentunya ini Bapak Ibu perlu merefleksikan pertanyaan tematik ini. Pertama, jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak Ibu menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat. Kemudian yang kedua, jika Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah, bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat. Baik Bapak Ibu, silakan boleh juga langsung menyampaikan dan boleh juga mengisi link padet yang saya sudah share di kolom chat. Silakan angkat tangan dengan mengklik raise hand untuk memberikan komentar Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tidak lihat itu apa yang diperintahkan. Saya tidak lihat Ibu apa ada di layar Sate. tadi. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Ibu, diulang kembali Ibu. Ibu Jum. Iya, saya tidak lihat, tidak ada. Iya, tidak ada di sini. Iya Pak, mohon maaf. Bapak Ibu yang lain dapat lihat? Bisa diperbesar Ibu. HP Nampak- saya nampak Pak, Bapak tidak ada, Ibu? hanya huruf F saja ini. Ya, boleh mungkin Pak, dengan sudah jaringan. nampak. Tidak lihat. Oke, kalau begitu saya share di Tidak ada. WA grup Ibu Jum. Nanti Ibu Jum isi melalui Ya. padet ya.
Izin waktu saya share dulu. Baik, silakan Ibu Sape menyampaikan refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merefleksi berdasarkan pertanyaan yang Bapak berikan. Yang nomor 1, jika Bapak terhapus tadi, jika Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menggali potensi warga sekolah kalau Bapak sebagai kepala sekolah? Ya, saya kalau sebagai kepala sekolah untuk menggali potensi daripada warga sekolah, ya, yang pertama yang saya lakukan ini adalah coaching, mengajak para warga sekolah untuk mengadakan suatu coaching, ya, supaya memperhatikan masalah-masalah yang terjadi terhadap guru-guru dengan anak didik di sekolah, supaya jangan sungkan-sungkan untuk melakukan coaching dengan kepala sekolah untuk memberikan solusi bagaimana jalan keluarnya, supaya setiap masalah-masalah yang ada ditemui di kelas ketika Bapak Ibu guru dalam mengajar, supaya diadakan suatu coaching, sehingga dengan adanya coaching setiap guru dapat terbuka wawasannya untuk menindaklanjuti peserta didik yang bermasalah. Ya, dengan kita sering-sering melakukan coaching, kita tidak membiarkan anak-anak begitu saja, tapi kita selalu menemukan solusi-solusi pada anak. Jangan sampai kalau di sekolah kita biasanya cuma santai-santai, ngobrol-ngobrol, kadang kita cuma mengeluh kelakuan-kelakuan anak yang terjadi biasanya. Tetapi kalau kita mengadakan coaching dengan menggunakan alur Tirta, dengan melihat langkah-langkah alur Tirta, kita dapat menemukan solusi. Guru yang menghadapi masalah itu yang bisa memberikan solusi. Bukan lagi kepala sekolah yang memberikan solusi, tapi guru yang menghadapi masalah itu ternyata terbuka pikirannya untuk memberikan solusi juga kepada anak didiknya sendiri. Ketika kita sebagai kepala sekolah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada guru tersebut di dalam menggali masalah yang terjadi pada anak-anak, yang dia hadapi guru tersebut terhadap siswanya. Ya, dengan coaching ini ya sangat bermanfaat sekali. Kalau nanti hari ini saya temukan yang namanya coaching, selama ini saya dengar-dengar guru saya di sekolah itu selalu mengeluh saja ketika nanya bermasalah, tetapi tidak ada solusi. Selalu menanyakan solusinya, bertanya-tanya saya bagaimana caranya. Cuma mereka semua justru membantu, bilang, iyo bagaimana caranya Nana mau diapakan anak ini. Ternyata kalau kita memakai alur Tirta dengan kita mengadakan coaching, ya, yang sebenarnya kita itu akan ternyata kita temukan sendiri solusi yang ada pada anak tersebut. Kita dapat bertindak lewat kita terbuka pikiran kita untuk menjalani prosedur-prosedur yang ada di sekolah. Ya, kita berusaha mencari alternatif jawaban solusi daripada anak tersebut. Ya, itu bagusnya coaching. Ya. Kalau semua seperti itu, Pak, ya anak-anak kita, masalah anak kita di sekolah itu akan teratasi, akan aman sekolah kita. Ya, tidak sulit lagi, tidak tidak kelabakan kita ketika terjadi anak-anak bermasalah di sekolah. Ya,
Seperti biasanya ada kejadian tiba-tiba orang tua ngamuk, karena kita sering membiarkan tidak menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi kalau kita sudah terbiasa dengan coaching, kita sebagai kepala sekolah sering membiasakan guru-guru kita untuk melakukan coaching, insya Allah sekolah kita ya bisa aman, tenang, selalu terselesaikan masalahnya. Kemudian kalau saya jadi pengawas misalnya, jadi pengawas selalu memberikan motivasi kepada kepala-kepala sekolah supaya menanyakan apakah coaching antara kepala sekolah dengan guru-gurunya itu dijalankan selama ini. Apakah sering berapa kali diadakan di sekolah? Apakah sudah jalan dengan sebaik-baiknya begitu? Iya. Dengan adanya coaching ini, seorang pengawas juga mungkin bisa merasa aman karena tentunya jauh dari ancaman-ancaman yang terjadi di sekolah kita. Ya, mungkin begitu saran saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Ibu Sape telah merefleksikan dua pertanyaan pemantik yang luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sape terwujud dengan menjadinya Ibu Sape menjadi kepala sekolah dan pengawas. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, karena rangkaian kegiatan kita masih ada yang perlu saya jelaskan, Ibu Sapi mewakili teman-teman, silakan meninggalkan jejak di kolom chat juga boleh, di Padlet yang saya telah kirim juga boleh. Selanjutnya izin Bapak Ibu kita lanjutkan terkait penutup. Namun sebelum saya tutup, saya mengingatkan terkait apa Bapak Ibu terkait tugas hari ini yang Bapak Ibu telah lakoni di dalam Rukol sesi 2 praktik coaching. Bapak Ibu nanti akan mengirimkan ini setelah saya mengirim link rekaman untuk kegiatan kita hari ini. Silakan Bapak Ibu unggah di akun YouTube dengan memberi nama, silakan menulis nama Bapak Ibu secara lengkap, kemudian CGP angkatan berapa, kemudian asal sekolah asal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya setelah ini Bapak Ibu akan melakukan demonstrasi kontekstual, di mana demonstrasi kontekstual ini Bapak Ibu tentunya ada beberapa tahap yang Bapak Ibu lakukan, ada 3 tahap. Tahap pertama Bapak Ibu akan melakukan supervisi kepada CGPA. Sebentar saya akan langsung bagi kelompoknya, 3 orang satu kelompok. Ada satu kelompok yang akan mendapatkan 4 orang. Tahap pertama supervisor CGPA melakukan percakapan pra-supervisi, melakukan supervisi dan pasca supervisi kepada supervisor atau coach atau CGPB. Selanjutnya untuk supervisor CGPA akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach dengan menggunakan tabel 5 nanti Bapak Ibu download di LMS di modul 2.3H. Selanjutnya Bapak Ibu membantu mengembangkan kompetensi yang mana, misalnya seperti ini. Misalnya saya selaku supervisor akan melakukan supervisi kepada Ibu Sape yang akan melakukan coaching. Ditanyakan di bagian mana yang perlu Ibu kembangkan untuk saya amati, seperti itu contohnya. Selanjutnya bagaimana penilaian Bapak Ibu nanti yang untuk maksudnya bagaimana yang nanti Bapak Ibu inginkan untuk saya amati. Tadi sudah sampaikan area-area mana yang misalnya Ibu Sapi masih kurang di tahap mengidentifikasi masalah. Mungkin itu yang akan diamati oleh supervisor, seperti itu. Kemudian bagaimana penilaian Bapak Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini. Ada pertanyaan pemandunya nanti Bapak Ibu yang menjadi panduan Bapak Ibu untuk melakukan praktik di demonstrasi kontekstual ini.
kemudian di tahap 2, coach CGPB melakukan percakapan coaching kepada si coach CGPC. Kemudian dalam melakukan percakapan coach CGPB dapat menjadikan Tirta rasa dan kompetensi coaching sebagai acuan, sementara coach CGPC dapat menyampaikan topik terkait target pribadi. Kemudian di tahap 3 Bapak Ibu, supervisor CGPA melakukan percakapan pasca supervisi dengan memberi umpan balik berbasis coaching kepada supervisi coach B. CGPB berupaya bertanya berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Bapak Ibu selanjutnya menjadi supervisor dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya ada beberapa, itu silakan Bapak Ibu nanti pelajari di petunjuk di demonstrasi kontekstual modul 2.h. Selanjutnya di situ ada beberapa siklus, silakan Bapak Ibu pelajari, ada instruksi penugasannya, silakan Bapak Ibu lihat juga, boleh juga mendownload untuk melihat ikon rubrik penilaian. Selanjutnya Bapak Ibu untuk jadwal untuk modul 2.3 ini untuk ruang kolaborasi, modul 2.3 praktik coaching tadi, dua date-nya batas akhir 1 Oktober. Bapak Ibu akan mengirim di akun di YouTube, kemudian silakan copy link YouTube-nya. Di YouTube-nya itu nanti di LMS itu nanti Bapak Ibu menuliskan nama CGP angkatan berapa, kemudian asal sekolah. Kemudian di elaborasi pemahaman, di elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi, Bapak Ibu akan bertemu dengan instruktur. Silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang apa-apa yang belum dipahami, sehingga nanti insya Allah di elaborasi pemahaman instruktur akan memberikan penjelasan terkait pemahaman yang Bapak Ibu belum pahami, sehingga harapan saya selaku fasilitator melalui elaborasi pemahaman ini Bapak Ibu luar biasa memahami coaching itu sendiri. Ini aktivitasnya di 2 Oktober 2024. Kemudian untuk selanjutnya nanti saya informasikan di ruang komunikasi untuk penyampaian lebih lanjutnya. Bapak Ibu sekali lagi luar biasa jumpa kita hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya atas jadwal kita pada sore hari ini. Jujur saya tidak mengetahui bahwa hari ini tanggal 26, padahal kemarin saya sudah konfirmasi kepada Bapak Ibu terkait jadwal yang akan kita lakukan untuk hari ini. Ternyata alhamdulillah melalui admin kita, admin LMS kita, Ibu Aziza menyampaikan kepada saya, dan saya langsung terburu-buru membuat persiapan, termasuk membuat link board Bapak Ibu yang sudah hari ini lakoni, dan alhamdulillah di sesi ini kita sudah selesai tanpa ada hambatan. Sekali lagi mohon maaf yang setinggi-tingginya, dan ucapan kepada Bapak pemantau kita hari ini memantau aktivitas kita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pemantau hari ini saya menyampaikan terima kasih karena telah meluangkan waktu hadir di ruang kami. Sudah kiranya Bapak mengamati apa yang telah dilakukan oleh CGP Angkatan 11 kelas 3. Silakan Pak Yamin, sebelum saya tutup saya persilakan Pak Yamin, mungkin ada yang mau disampaikan. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin Pak Fasil, saya hanya reclear kembali, memperjelas kembali terkait itu tadi yang mau diupload Pak. Ini kan tadi ada hasil recording itu Pak, ada hasil recordingnya kita yang sekarang ini, itu akan diupload di tugas lanjutan. Ini Pak yang hasil recording ini, apakah itu kan nanti di-download dulu Pak? Di-download dulu atau bagaimana? Setelah di-download misalnya, kemudian kita mau edit misalnya, mau potong bagian mana yang tidak bagus dibuang supaya hasil penguploadannya itu Pak, loyalitasnya itu maksimal Pak. Bagaimana itu Pak menurut kita Pak?
Oke, silakan berkreasi dengan memang banyak hal-hal yang misalnya 5 menit sebelum dimulai kan ada videonya itu yang perlu dipotong. Karena ini akan diunggah di YouTube, di YouTube. Kemudian pada saat diunggah di YouTube link betul-betul linknya itu diperhatikan jangan salah link nanti. eh, Kalau sehingga saya melihat dan memeriksa ada kendala saya. Ya, seperti itu Pak Yamin, silakan di-download, silakan diedit, dikompres sehingga tidak terlalu berat, sehingga meringankan Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas ruang kolaborasi kita dalam hal mengupload video hasil rekaman kita pada sore hari ini. Silakan Ibu Jum, saya persilakan 1 menit Ibu Jum. Masih mute, Bu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bertanya terkait tugas demonstrasi kontekstual yang Bapak bilang tadi bahwa ini per kelompok. Yang saya mau tanyakan, apakah kelompoknya itu sudah mau dibagi atau kami sendiri yang memilih teman, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Untuk morowali supaya tidak takutnya nanti kalau tidak bersama Bapak Ibu akan melakukan lewat daring. Kalau melalui daring kesulitan Bapak Ibu untuk merekam karena akun Bapak Ibu belum premium, itu yang permasalahannya. Persoalan ini nanti kita diskusikan karena waktu mungkin secara tersendiri kita akan diskusikan bagaimana baiknya pembagian kelompoknya. Mungkin barangkali untuk sementara Ibu Jum seperti itu ya. Nanti kita diskusikan secara khusus di forum komunikasi kita atau di WA Group. Seperti itu Ibu Jum, karena saya akan masih melihat nanti jangan ada kendala di dalam lapangan, itu yang saya takutkan. Oke, silakan Pak Alan, saya kasih waktu untuk Pak Alan. Terakhir Pak Alan ya, Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Alan. Baik Pak, terima kasih. Saya cuma ingin konfirmasi lagi Pak untuk tugasnya. Berarti yang kita upload itu hanya video yang kita berperan sebagai coach. Yang kita sebagai coach tidak perlu. Baik Pak, masih mute Pak Tabe. Seperti itu Pak Alan, cocok itu. Ya, silakan dipotong. Apalagi Pak Alan penghuni room utama, nanti Bapak Ya, potong ya. Seperti Siap, Pak. itu. Oke. Insya Allah paling lambat 1x24 jam linknya saya kirim, karena hasil rekaman ini tidak langsung muncul notifikasi di email saya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mari kita beri aplaus untuk pertemuan yang penuh kebermaknaan, pengalaman yang luar biasa ini. Bagaimana Pak? Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, silakan open kamera, kita akan dokumentasikan sebagai catatan sejarah bahwa hari ini kita telah melalui sesi 2 ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching. Silakan Pak Arlan untuk mendokumentasikan pertemuan kita hari ini. Baik, lain Bapak, Pak. Ibu. Yang lain Pak. Yang begini ke apa ke ya. Nah. Gini. Oke. Baik Bapak Ibu, lewat kesempatan ini izinkan saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf apabila dalam membersamai Bapak Ibu ada kekeliruan, keilafan, kesalahan. Lewat kesempatan ini mohon dimaafkan. Akhirnya mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat sore. Om Swastiastu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Sehat semua. Halo Ibu Rina, Nur Fajir. Para coach senior. Iya, kami tak lewat Kalau waktu. bisa